nek kepala daerah kemudian mencalonkan keluarnya puluhan miliar, sementara jadi bupati berapa sih gajinya kan begitu. Maka ya sudah, kalau jadi program pertamanya mesti golek balen kan, kira-kira begitu. Mas Nur, perkembangan demokrasi sudah sangat baik, Mas Nur. Artinya ada yang berbeda antara zaman Orde Baru dan zaman sekarang. Tapi menurut sampai apakah sudah signifikan perubahan itu, Mas? Baik itu secara ekonomi, hukum, politik. Sampai sebagai Nugroho SW. Saya merasa bahwa ya kalau ngomong dari mimpi-mimpi ya kita ini kan jauh dari, jadi gini, ngomong kebebasan misalkan kebebasan berpendapat, berekspresi dan serikat dan iya. Sekarang kan bahkan itu tidak hanya bebas tapi kebablasan kan, banyak orang begitu. Menurut saya begitu. Oke. Jadi bayangkan saja di sosmed banyak orang yang mengartikan kebebasan itu adalah boleh saja mencaci maki, boleh saja menghina, boleh saja mengadu domba. Saya rasa itu bukan kebebasan. Di negara yang demokrasinya lebih matang, lebih maju, itu sudah tidak bisa seperti itu kan. Oke. Karena kebebasan juga harus dikontrol. Iya, bertanggung jawab. Kemudian misalkan soal keadilan ekonomi, keadilan kan ya seperti masih lagunya Marema itu kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu masih ada betul terjadi. Ya kita pemerintah belum betul-betul misalkan termasuk kami di provinsi juga belum mampu berbuat maksimal untuk kemudian oke lah, ketika memang kapitalisme itu memang misalkan susah dilawan karena memang dunia kemudian harus besarnya di sana, tetapi kan mesti ada entah yang namanya proteksi, intervensi dari pemerintah agar itu kemudian tidak semakin mencengkeram. Apa ya contohnya, sebut saja gini, Indomaret, Alfamart kan begitu ya. Kalau jumlahnya kemudian tidak dibatasi, isinya tidak dibatasi, misalkan isinya 50%-nya harus produksi masyarakat lokal misalkan. Kalau tidak ada upaya-upaya itu ya akhirnya uang rakyat yang sedikit itu pun kemudian ditarik ke kekuasaan. Menyingkirkan juga pasar-pasar tradisional. Itu yang nah itu enggak. Tapi itu bisa diantisipasi pembuat kebijakan, pembuat peraturan, Mas, Dewan? Bisa Dewan, tetapi ketika misalkan gubernurnya tidak ada atau wali kotanya atau bupatinya kemudian tidak seirama itu, kemudian kan prosesnya juga tidak mudah. Mudah, Mas? Iya, harus punya keberanian kan begitu. Di Jawa Timur misalkan ada Banyuwangi, Pak Anas itu berani kemudian tidak membuka minimarket semacam itu. Ya. Di sana cuma ada 5 atau 6 minimarket yang sudah ada sebelum Pak Anas jadi bupati. Ya. Di Kulon Progo misalkan ada seperti itu. Tapi kan baru itu. Tapi alasannya beliau-beliau itu seperti yang saya katakan tadi. Ya, lebih kepada pimpinan-pimpinan daerah itu. Kan begitu. Dan itu memang kemudian ya itu 2 contoh memang kebetulan pimpinan dari PDI asalnya. Tapi lepas dari mana asalnya, kita perlu orang-orang yang mempunyai seperti itu, memilih pemimpin. Sayangnya kemudian kita sendiri ya, masyarakat sendiri kadang-kadang memilih pemimpin kan bukan pemilih menjadi pemilih yang berdaulat. Artinya dia tunduk pada pemberian dan sebagainya yang kemudian dia tidak objektif menentukan pemimpin. Nah, itu yang jadi ya problem sebenarnya jadi ginilah, nek kepala daerah kemudian mencalonkan keluarnya puluhan miliar, sementara jadi bupati berapa sih gajinya kan begitu. Maka ya sudah, kalau jadi program pertamanya mesti golek balen kan, kira-kira begitu. Akhirnya ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan karena
iming-iming kayak dibeli tunai begitulah suaranya. Kita tadi katanya Termasuk di pileg dan sebagainya. ya betul, termasuk pileg dan sebagainya itu politik uang ya. Iya. Tapi ada yang mengatakan bahwa hal itu sebenarnya receh. Politik uang itu receh masih mas. Ada yang lebih agak yang besar lagi yaitu ketika dalam pemilihan pilkada misalnya, jadi jauh sebelum pelaksanaan itu calon ini sudah beli juga. Artinya partai politik iki ya harus bertanggung jawab karena mereka melakukan hal itu juga. Iya. Jadi kalau saya sederhana. Jadi nggak itu mas? Kalau di PDI Perjuangan, saya rasa tanyakan saja ke mereka yang lewat PDI Perjuangan. Jadi saya di PDI Perjuangan itu kan sebelum PDI Perjuangan kan, ya, kemudian saya ngelola di internal yang kemudian nangani seperti itu. Mereka, jadi dulu itu ceritanya itu banyak yang mendaftar ke kami, mereka mengatakan sudah siap untuk pemenangan. Kita akan bergotong royong lah. Di PDI Perjuangan itu metode pemenangannya ya gotong royong dan mesin utamanya adalah struktur partai, itu yang bisa kita gunakan. Tapi kemudian ternyata setelah ngomong siap-siap gitu, hari H saat mau bayar saksi aja nggak bisa, karena ternyata calonnya itu enggak punya uang. Itu kejadian berkali-kali, sehingga sekarang memang yang mencalonkan diri kemudian mau mendapat rekom harus menaruh uang, setidaknya uang saksi dan gurale di partai gitu ya? Ya, pada saatnya nanti diturunkan uang gurale itu, uang saksi itu diturunkan utuh diturunkan. Nah kalau untuk Mas Nur, sampean untuk pelek-pelek itu enggak biro? Nggak ada kalau yang benar. Ya, saya harus ngomong neng partai, kemudian saya misalkan mau jadi caleg ya, otomatis pastilah untuk periksa kesehatan. Oke, benar. Enggak, artinya yang untuk urusan yang syarat KPU itu okay. tentu saja mengeluarkan duit, nggak mungkin nggak. Itu partai tidak ngasih duit itu enggak. Kemudian kalau misalkan, kita misalkan ada katakanlah untuk di dapil saya dengan DPC dan sebagainya, mereka butuh, ayo patungan membuat bendera, gitu ya, mesti ada, itu ada. Tapi boleh percaya, boleh tidak ya. Mungkin suatu saat boleh, misalkan wawancara Diana Sasa itu, kemarin jadi Dewan ya, salah satu listnya. Iya, jadi itu enggak. Saya di awal itu yang kemarin dulu itu, ya kalau total 80 juta ada, tetapi tidak ada yang untuk membayar partai. Tapi enggak mas, maksudku begini, artinya politik uang itu terjadi memang, itu hal yang nggak bisa dinafikan, terjadi betul. Cuma memang mungkin ada yang memang beberapa dia memang bertarung karena dia punya basis, dia punya program, punya ide. Aku pikir itu nggak bisa dikebiau, ya nggak bisa sama ratakan begitu. Kalau memang seperti Mas Nur ya pasti lah keluar uang banner segala macam ya pasti yang ingin saya sampaikan begini. Maksudku uang serangan fajar itu loh mas. Iya, yang saya ingin sampaikan kepemimpinan, pola rekrutmen kepemimpinan yang langsung seperti ini itu kemudian pilkada saja pakai duit ya, jadi memutus mata-ratanya kan nggak mudah, tetapi itu harus ada orang-orang yang baik mengingatkan bahwa itu tidak seharusnya terjadi. Setuju saya sekarang ini diberi tanggung jawab untuk memenangkan pilkada Mojokerto. Cuma enggak ada pilkada di Mojokerto. Di Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ini sebelum ini 3 bupati itu berturut-turut mohon maaf masuk penjara karena kasus korupsi. Iya, terakhir yang kasus Telkomsel. Iya. 3 bupati. Iya. Bayangkan kemudian apakah mau terus begini kan? Iya. Salah satunya ya kemarin itu yang namanya waduh. Oh iya betul mas. Betul. Jadi tanggung jawab bersama bahwa kita mencari pemimpin yang kemudian betul-betul orang yang tepat sehingga berani mengambil kebijakan seperti yang saya katakan Pak. Mas, Komisi B tugasnya apa mas sampean? Perekonomian. Tugasnya?
perekonomian itu partnernya pertanian dalam arti luas, ada peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kemudian industri, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, ya bidang-bidang itu yang kemudian menjadi bidang tugas Komisi B. Dengan COVID ini kan banyak pelaku usaha yang kolaps segala macam, Mas. Ya, termasuk aku ingin aneh kolaps. Itu ada nggak upaya, Mas? Atau misalnya orang-orang kayak kita ini bisa nggak datengin, Mas Nuk, ini apa yang aku pengen sok urut mana? Ya, jadi yang pegang uang itu kan eksekutif. Kemudian bahkan untuk penanganan COVID itu eksekutif boleh mengeluarkan anggaran tanpa persetujuan DPR karena memang kondisinya khusus. Dan itu terus mantaunya gimana? Kenapa? Mantaunya? Kita memantau pelaksanaannya kemudian. Okay. Dan kemudian kita juga bisa misalkan di sana misalkan ada kelompok kesenian yang tidak bisa mengekspresikan, nggak dapat panggul kalau nggak bisa. Kemudian bagaimana dapat bantuan, kita bisa mengaksesnya begitu. Kelompok pariwisata terpukul, ya kita ya sifatnya kemudian ya sifat darurat itu ya seperti soal makan supaya bisa terpenuhi kan gitu pada titik itu. Kemudian ini sudah hampir setahun ya. Saya rasa kemudian karena soal kesehatannya artinya sudah mulai penanganannya kan mulai kemudian rutenya sudah ya sedikit ketemu lah, apalagi kabar vaksin dan sebagainya mulai. Ketika vaksin nanti sudah ada ya fokus pemerintahan adalah bukan ke kesehatannya saat ini, kemudian lebih fokus ke pemulihannya itu. Pemulihannya itu, Mas ya. Iya. Mas Nuk, aku sebenarnya setiap narsumku itu selalu aku tanya tentang hal yang paling akhir ini sebenarnya, yaitu apa sih harapan mimpin Mas Nuk untuk Indonesia ini, baik sebagai pribadi maupun ya pengurus partai besar. Iya, kalau ngomong cita-cita ideal kan kemudian, jadi dulu itu kan kita sudah sudah mupus kalau ya sudah pokoknya kita berjuang memberi penyadaran ke kawan-kawan yang lain bahwa kita tidak boleh Indonesia seperti ini terus kan begitu kira-kira. Maka kemudian waktu itu kan belum punya bayangan bisa menjatuhkan Orde Baru karena ada 5 paket undang-undang politik dan sebagainya yang itu sudah kita serah mungkin kan. Tapi kemudian kan politik kan soal keyakinan. Maka kemudian harapan kita kemudian ya kita itu menjadi suatu negara yang seperti ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya itu. Tapi tingkat ideal dan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya kan berdasarkan Pancasila lah. Tapi kalau pada titik itu kan titik ideal. Titik ideal. Ya kalau saya bayangannya kemudian ya Skandinavian model itu kan role-nya seperti itu. Di sana kemudian ya kapitalisme katakanlah hidup, tetapi dia juga berada dalam sisi sosialisme gitu yang ya kira-kira ya resikonya misalkan pajaknya tinggi, itu kemudian yang ketika pajaknya tinggi negara bisa menjamin hampir semua hal. Ya bayangan saya kan seperti itu, tapi ternyata sekarang yang tumbuh kan kemudian justru politik identitas, justru ya seolah-olah yang mayoritas itu boleh melakukan apa saja kepada yang minoritas, itu kan sekarang mulai terjadi. Itu kan keprihatinan kita semua. Maka saya rasa aktivis yang di masa lalu kita itu tidak boleh kemudian berhenti untuk tetap menyuarakan tentang itu. Bagaimana kemudian bahwa Indonesia itu memang yang beragam ini kemudian harus dikelola seperti ya kata Bung Karno itu, Indonesia itu untuk ya dari semua untuk semua.
Mas, tadi politik identitas itu, ini kan kenceng sekali nih disuarakan. Iya. Memang sebenarnya sih menurutku ya biasa aja FPI, tapi ada kecenderungan berbahaya kalau melihat baca dari sejarah Suria. Itu menurut sampean kenapa kok didiamkan gitu Mas? Penyambutan gitu merusak bandara. Ya saya rasa pemerintah punya perhitungan sendiri lah untuk seperti itu. Saya rasa setiap Tapi menurut sampean bahaya nggak sih? Menurut sampean ini? ada sisi-sisi yang kemudian kalau dibiarkan ini akan jadi begini, kayak apa ya, tagar yang terus menerus disampaikan. Kita, kalau saya itu khawatirnya adik-adik kita, generasi mendatang, ya, hoak-hoak yang setiap hari dimasukkan ke mereka, kemudian mereka menganggap itu sebagai kebenaran, itu kan bahaya di sana. Iya betul. Maka sebetulnya tindak tegas saja yang membuat hoak-hoak semacam itu. Artinya undang-undang ITE kemarin ada yang ditangkapi, ada yang diprotes, nggak apa-apa. Cuman ya itu diberlakukan secara adil kepada siapapun. Gitu. Jadi misalnya orang yang kemarin mendukung Pak Jokowi membuat hoak ya ditangkap. Gitu ya? Iya. Kalau nggak begitu, ya sudah di Jawain. dunia maya itu kan seperti itu, yang setiap orang kemudian bebas melakukan apa saja, itu berbahaya. Berbahaya. Mas tuh nang kantor Jawa Timur ini sampean sebagai apa, Mas? Kalau di partai saya wakil sekretaris, kalau di DPRD saya sekretaris fraksi PDI Perjuangan. Oh, sekretaris fraksi PDI Perjuangan di DPR Jawa Timur. Iya. Oke, kawan viewers, itu cerita dari Mas Nugroho, Bapak Nugroho. Ya, beliau punya sejarah, ada benang merah sehingga beliau menjadi seperti saat ini. Jadi kalau kawan viewers misalnya ada masalah-masalah di Jawa Timur, nggak apa-apa, berkunjung aja di DPR Jatim yang berkaitan dengan komisinya Mas Nugroho. Di luar komisi itu juga enggak masalah, artinya bisa sebagai sekretaris fraksi kan gitu. Oh iya, betul. Kemudian ya semua hal yang perlu disampaikan yang berkaitan lah bisa datang ke Mas Nugroho. Terbuka. Iya. Mas Nugroho dengan fraksi PDIP-nya terbuka menyambut apapun yang kalian ingin sampaikan. Iya. Mas, aku lali. Tahu di demo nggak Mas Anggun? Sampean? Jadi karena jadi dulu habis pelantikan kalau nggak salah ya di demo waktu itu soal kalau tebu, kalau nggak soal pupuk itu. Sama nemu nih? Ya nemu biasa kan, memang dulu suka mendemo gantian. Kemaksud aku tapi kelupaan dulu di awal namanya. Rasanya gimana Mas? Iya. Rasanya gimana? Nggak bisa digambarkan. Sama ya tegang. Iya, karena kan di awal-awal tegang. Ada emosi mereka juga. Ya di awal-awal tegang, kemudian kan harus menyadari, oh ini rakyat saya, ini yang harus saya perjuangkan. Artinya kalau ada muncul caci maki dan sebagainya ya harus dinikmati saja. Oke. Dinikmati tapi harus kemudian kita mencari solusinya. Dinamikanya Mas ya, asik ternyata ya jadi dewan juga. Oke kawan viewers, terima kasih, saksikan terus video-video selanjutnya dari Benang Merah. Terima kasih semuanya. Salam damai Nusantara, Mas.